Shalom Shalom adik-adik. adik-adik semua. Sudah lama nggak ibadah sekolah minggu. Kita hari ini mau ibadah sekolah minggu online lagi. Kenapa ya Mbak aku masih online padahal ibadah yang biasa udah nggak online? Iya Kak Eca, karena kondisinya semakin hari semakin meningkat ya. Terutama juga hari ini ya, semakin hari semakin meningkat. Tapi kita percaya bahwa adik-adik semua tetap sehat ya. Walaupun sekolah minggunya secara online. Tetap semangat ya teman-teman bunda semua ya. Kemudian kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkat-Mu hari ini Tuhan. Pagi ini kami bisa bangun pagi dan kami bisa bersekolah minggu lagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai ke akhir. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin ya. Kemudian kita mau memuji nama Tuhan yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa ya Kak Iya. Eca ya. Adik-adik, kita kan sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa pembuka. Sebentar kita mau mendengarkan firman, tapi sebelum kita mendengarkan firman, boleh yuk kita mau doa, kita mau bernyanyi dulu. Sebelum firman, kita nyanyi Ada Satu Sobatku ya. Mari bertepuk tangan adik-adik semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Kak Eca? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
namanya Yesus. Iya, kalau adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang senang, tetap kita percaya siapa? Yesus. Tuhan Yesus menolong kita. Menolong kita ya. Kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan ya, Kak Ica ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bumul. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang Musa. Kita akan belajar tentang Musa. Siapakah Musa? Sebelum itu kita berdoa dulu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan kami. Kami datangkan bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, dan kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang menolong kami. Tuhan, tolong kami di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam kami mendengarkan cerita firman-Mu, Tuhan kendalikan kami. Tolong kami juga di dalam melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kemarin kalian sudah melihat tentang tokoh ya, Musa. Ya, kemarin kalian sudah mendengarkan cerita tentang Musa. Musa seorang yang dekat dengan Tuhan dan dia punya hubungan yang indah dengan Tuhan karena Musa bisa berbicara dengan Tuhan dekat sekali. Ya, bagaimana Musa mendengarkan firman Tuhan ketika perintah Tuhan di Gunung Sinai. Ya, di atas Gunung Sinai Tuhan menyatakan firman-Nya 10 hukum Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Anak-anakku, bahan bacaan pada pagi hari ini kita buka dari kitab Ulangan 34. 1-12, tetapi Ibu tidak membaca semuanya. Ibu hanya akan menekankan bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Kematian Musa, Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Menase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Iskak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita melihat Musa yang dipakai Tuhan? Siapa Musa? Musa orang Ibrani, keturunan suku Lewi, dipanggil, dan Musa mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa melalui Musa. Kalian sudah mendengar cerita kemarin tentang bagaimana tongkat menjadi ular. 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Dan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan gagah perkasa. Yang terakhir, anak sulung mati. Semua anak sulung mati,
itulah kemenangan. Dan itulah awal Paskah yang pertama. Dan itu akan diperingati oleh bangsa Israel setiap tahunnya. Ketika mereka keluar, mereka membawa semua rampasan dari bangsa Mesir. Mereka keluar, dalam perjalanannya tidak mulus. Karena bangsa Mesir ingat, loh, budakku keluar dengan enaknya, dia mengejar. Apa yang terjadi, bangsa Israel menangis di hadapan Tuhan. Musa, Musa, lihat itu tentara sudah di belakang. Dan tentara Mesir terkenal dengan kereta perangnya, keretanya yang pakai pisau, kudanya yang cepat, dan mereka ketakutan. Sementara depan ada laut. Ya, bagaimana perkara Tuhan? Musa gimana? Dihujat oleh bangsa Israel. Pak Musa, kenapa bawa ke sini? Musa lari kemana? Satu, kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan Musa untuk tetap melangkah. Setelah sampai di seberang, ketika mereka melihat mujizat Tuhan, tanah laut yang kering, mereka bisa berjalan dan mereka tidak terkejar oleh tentara Mesir, mereka berjalan. Dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan bahwa tanah perjanjian itu tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka diuji di dalam perjalanan. Banyak sekali ujian yang dibawa mereka. Di dalam Bilangan 13, bangsa Israel sebenarnya sudah melihat tanah perjanjian itu, di mana 12 pengintai, wakil dari satu suku yang ada satu suku untuk mengintai tanah perjanjian. Ada 2 orang yang meneguhkan bahwa kita bisa masuk, kita kalahkan orang Kanaan. Tetapi 10 suku mereka gemetar, tidak berani, mereka kuat. Kotanya berkubu. Tetapi bagaimana? Mereka mengingatkan, mereka ke lembah Eskal, di situ ada pohon, banyak sekali pohon anggur, dan mereka mengambil satu tandan. Kita bayangkan anggur di sini ya. Ya, ini yang di Indonesia. Apalagi waktu itu satu tandan dipikul 2 orang. Ini ibu pagang hanya sedikit ya. Tapi kalau mereka satu tandan dipikul 2 orang, bagaimana hasil anggur di sana? Ya. Dan mereka diteguhkan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul luar biasa. Tetapi bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tegar tekuk, dia marah. Dan akhirnya Tuhan biarkan mereka tetap berjalan di padang gurun. Ketika mereka lapar, Musa, aku lapar, aku butuh makan. Sementara mereka punya emas, punya uang, mereka tidak mau mengeluarkan itu untuk membeli. Mereka hanya menyalahkan Musa. Dan ketika dalam perjalanan lagi, mereka kurang minum. Musa, kenapa? Kami haus, ternak kami menjerit. Apakah kau bunuh kami di sini? Ketika mereka minta minum, Musa datang kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Musa dalam Bilangan 20, kita buka ya, Bilangan 20. Di situ dosa Musa dan Harun dinyatakan di ayat 2 sampai 13. Bagaimana ketika Tuhan perintahkan kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka,
kepada bukit batu itu supaya diberi airnya demikian. Lah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Apa yang diperintahkan Tuhan, Musa lakukan. Pertama, mengambil tongkat ayat 9. Seperti yang diperintahkan Tuhan. 10 ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Ini dosa Musa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Musa yang dikenal oleh Tuhan seorang yang lembut hati. Ya. Musa yang luar biasa. Karena apa? Yang dihadapi bukan bangsa yang lemah lembut, tapi bangsa yang tegar tekuk. Bukan bangsa yang melarat, tapi bangsa yang kaya. Karena mereka punya emas. Dan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan 10 hukum supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Musa? Seorang hamba Tuhan yang setia pada Tuhan. Ketika dia menghadapi semua permasalahan, ketika menghadapi tegar tekuk bangsa Israel, dia datang kepada Tuhan dengan doa. Dalam Keluaran 20, 10 hukum Tuhan dibagi menjadi 2 batu. Hukum 1 sampai 4, hukum 1 sampai 4 untuk Tuhan, 5 sampai 10 dengan sesama. Dan itu diringkas dalam hukum kasih seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana Musa? Hamba yang setia ini. Dia mengasihi bangsanya. Dia tahu bangsanya adalah umat pilihan Allah. Dan Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengembalakan bangsa Israel. Untuk membawa mereka untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kembali di dalam kitab Ulangan 34. Di ayat 10. Dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Inilah luar biasanya. Tuhan menyatakan kepada Musa, siapa Musa? Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Ya, berarti ada hubungan yang dekat. Lah bagaimana kita yang sudah ditebus oleh Kristus? Ya. Sementara Kristus adalah kudus.
Bagaimana kita harus tetap menjaga kekudusan itu. Musa mempertahankan kekudusan untuk terus hidup dekat dengan Tuhan dengan berdoa. Dengan terus intim dengan Tuhan, dengan bersekutu dalam doa. Bagaimana kita? Anak-anak sekolah minggu, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap saat, atau lupa. Ketika kita hanya mendapat masalah, kita baru datang pada Tuhan. Atau setiap waktu kita datang pada Tuhan. Mari, teladanilah Musa yang setia kepada Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi bangsa yang tegar tekuk. Dia menghadapi masalah yang luar biasa dan dipersalahkan. Bagaimana kalau kita sebagai murid-murid Kristus, ketika kita diperhadapkan satu masalah, ketika kita disalahkan, kita tidak salah, tapi disalahkan. Apakah kita membalas kesalahan itu dengan kesalahan? Atau kita datang kepada Tuhan untuk mengasihi mereka? Ya. Jadi bagaimana teladan dari Musa yang kita dapatkan sebagai hamba yang setia? Hamba yang mengasihi Tuhan. Kita sudah setia enggak kepada Tuhan? Bagaimana setia pada Tuhan? Baca firman setiap hari. Ya. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa setia. Berdoa setiap waktu. Doakan yang pertama keluargamu. Bapak, Ibu, orang yang lebih tua di keluarga kita, teman kita, sekolah kita, bawalah itu di hadapan Tuhan. Dan satu masalah besar, pandemi. Berdoalah supaya pandemi itu segera berlalu dan kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita gunakan waktu kita di rumah untuk berdoa, meminta Tuhan sendiri yang melepaskan semuanya. Teladanilah Musa sebagai hamba yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami menjadi hamba yang setia, yang diberikan teladan di dalam Tuhan Yesus yang setia kepadamu, yang taat sampai mati. Tuhan Yesus, tolong kami pun disanggupkan oleh Tuhan untuk menanggung, untuk memikul salib saya sendiri, supaya saya terus taat dan setia kepadamu. Tanpa pertolonganmu Tuhan, kami tidak bisa melakukan semuanya. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus untuk menuntun kami, untuk menolong kami, supaya kami hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau serahkan untuk sekolah minggu, untuk gereja kami Tuhan berkati. Tuhan berkati untuk hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau, yang melayani Engkau. Juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan firman-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengar firman-Mu akhirnya mencari Engkau, menemukan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana adik-adik firman hari ini? Terberkati? Amin. Ya, puji Tuhan ya Kak ya. Iya, adik-adik tetap semangat walaupun sekolah minggunya Online. masih secara online ya, bersama dengan mama papa, kakung, yangti, kakak, adik semua ya. Iya. Iya. Adik-adik, selanjutnya mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa bangkit berdiri ya, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Untuk selanjutnya
setelah doa penutup dan doa Bapa Kami, kita akan menyanyikan lagu Samindere Gusti untuk lagu penutup. Monggo samindere Gusti, monggo mas samindere Gusti, monggo mbak samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo samindere Gusti, monggo de samindere Gusti, monggo de samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo samindere Gusti, monggo monggo samindere Gusti, monggo monggo samindere Gusti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.